Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, minta Raffi Ahmad dan Ahok diproses hukum seperti halnya Habib Rizik. Kita di sini DPP FPI menegaskan sebagaimana penjelasan Habib Rizik berkali-kali bahwa kita taat dengan hukum, akan tetapi dan juga kita tidak minta diistimewakan, akan tetapi kita minta keadilan. Kita minta juga diproses, antara lain kerumunan, tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker. Makhluk hamba Allah yang satu ini, berapa triliun negeri ini sudah dirugikan. Apa BUMN yang pernah dia jual? Jadi bagi saya itu sesuatu, sehingga sampai menyebut namanya pun, menulis namanya pun. Tapi yang namanya manusia ini kan semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin justru pergolakan semakin. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi, tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Makanya yang paling penting dari pemberian vaksin itu, satu, kesehatan itu adalah hak segala rakyat. Jadi vaksin itu ada baiknya tidak diwajibkan, karena itu adalah hak dari rakyat untuk mendapatkan kesehatan bagi dirinya, dan itu dijamin oleh negara di pasal 28. Yang kedua adalah di sini adalah tugas dari negara untuk menjamin safety, keamanan, dan tingkat efikasi dari vaksin tersebut. Jadi intinya kalau mau negara mau maju, Anda membayangkan Indonesia merdeka, Indonesia modern dan sebagainya, pertama-tama prinsip keadilan itu yang diketengahkan. Itu peraturan. Ya, itu impres. Itu impres. Ya, artinya impres, Pak. Jadi itu udah ketentuan. Itulah artinya. Jadi saya siapapun presidennya, bahwa yang menempatkan siapapun presidennya akan berlaku seperti itu. Ya, sekarang presidennya Pak Jokowi. Ya. Kebetulan nih, memang berkawan sama Pak Ahok. Nah, saya akan cerita, bentar Pak, ini bukan soal perkawanan, ya. Jangan bawa-bawa ke soal kebetulan subjektif. berkawan, nggak ada yang salah. Iya, ini soal objektif, ini soal Anda mau bantah nggak dia berkawan? Ya, ini bukan soal perkawanan. Oke, saya mengatakan konteks negara tidak dalam konteks perkawanan. Oke, dengar dulu. Bisa begitu, Pak. Kalau tidak berkawan, Nah. sekarang saya ambil kontrasnya. Saya kira nggak ada kasus banyak. Kasus Habib Rizik cuma satu. Kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuman itu kasusnya sebetulnya. Oke. Jadi karena kasus itu, maka dicari-carikan tempelan-tempelan. Karena itu sebetulnya kalau kita baca dari awal, kan kita mudah bikin algoritma dari bahasa pemerintah, bahasa Presiden Jokowi yang kadang-kala cuma dengan bahasa tubuh, dengan satu isyarat, mengaktifkan seluruh aparatnya untuk memusuhi Habib Rizik. Ya, sebetulnya ini Habib Rizik dijadikan musuh bersama. Jadi ini sebetulnya tuh, dan tentu potensial Habib Rizik untuk memimpin oposisi karena memang nggak ada oposisi kan. Jadi pengertian lama tentang dukungan dana, penggalangan massa itu kan cara berpikir Orde Baru zaman dulu. Dulu saya ingat petisi 50 itu yang anti Soeharto yang dipimpin oleh Ali Sadikin, itu dimatikan secara perdata. Artinya dia nggak boleh berbisnis tuh. Nggak ada pun satu pengusaha yang mau dekat dengan 50 anggota petisi 50 itu. Jadi itu sialnya begitu tuh. Nah, Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, minta Raffi Ahmad dan Ahok diproses hukum seperti halnya Habib Rizik. Seenaknya saja. Pelanggaran protokol kesehatan di pesta Raffi Ahmad usai suami Nagita Slavina itu divaksin COVID-19 menyita perhatian. Ia ingin Raffi Ahmad dan semua orang yang terlibat di kerumunan itu diproses hukum. Itu dikatakan oleh pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar. Ia meminta orang-orang yang terlibat dalam kerumunan Raffi Ahmad diproses hukum seperti halnya Habib Rizik Syihab. Aziz Yanuar meminta pemerintah bersikap adil dengan mengusut tuntas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta ria tanpa protokol kesehatan setelah menerima vaksin pagi harinya di Istana Negara.
Salah. Dipotong. Harusnya hukum berlaku sama baik untuk Habib Rizik dan warga negara lain. Untuk buktikan Indonesia negara hukum, bukan negara kesewenang-wenangan, kata Aziz saat dihubungi Kamis 14 Januari 2021. Menurutnya, pihak aparat berwenang hingga saat ini belum menunjukkan aksi untuk menindak kerumunan Raffi Ahmad, hanya melalui teguran saja. Ini penegakan hukum diskriminatif dan tak berkeadilan, nyata terang benderang, tegasnya. Sebelumnya, Raffi Ahmad terpantau berpesta ria bersama artis-artis lain pada Rabu 13 Januari 2021 malam. Bahkan ada Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang ikut berpesta. Kerumunan ini sangat disayangkan sebab Raffi Ahmad yang baru saja menerima vaksin bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara justru membuat kerumunan tanpa protokol kesehatan 3M. Bahkan Istana menyebut Raffi adalah perwakilan dari kaum milenial yang ditunjuk negara untuk menjadi panutan menyukseskan program vaksinasi COVID-19 sekaligus menyebarkan pesan protokol kesehatan 3M. Entah kenapa ketika Raffi Ahmad dan Ahok melakukan pesta tadi malam, tidak ada tindakan hukum sekalipun. Apakah beda antara Habib Rizik, Ahok, dan Raffi Ahmad? Seharusnya perlakuan hukum tidaklah beda, semuanya harus adil. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan Menembus Batas Indonesia. Kita di sini DPP FPI menegaskan sebagaimana penjelasan Habib Rizik berkali-kali bahwa kita taat dengan hukum, akan tetapi dan juga kita tidak minta kita tidak minta diistimewakan, akan tetapi kita minta keadilan. Kita minta juga diproses, antara lain kerumunan, tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker. Makhluk hamba Allah yang satu ini, berapa triliun negeri ini sudah dirugikan. Apa BUMN yang pernah dia jual? Jadi bagi saya itu sesuatu, sehingga sampai menyebut namanya pun, menulis namanya pun. Tapi yang namanya manusia ini kan semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin justru pergolakan semakin. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Makanya yang paling penting dari pemberian vaksin itu, satu, kesehatan itu adalah hak segala rakyat. Jadi vaksin itu ada baiknya tidak diwajibkan, karena itu adalah hak dari rakyat untuk mendapatkan kesehatan bagi dirinya, dan itu dijamin oleh negara di pasal 28. Yang kedua adalah di sini adalah tugas dari negara untuk menjamin safety, keamanan, dan tingkat efikasi dari vaksin tersebut. Jadi intinya kalau mau negara mau maju, Anda membayangkan Indonesia merdeka, Indonesia modern dan sebagainya, pertama-tama prinsip keadilan itu yang diketengahkan. Itu peraturan. Ya, itu impres. Itu impres. Ya, artinya impres, Pak. Jadi itu udah ketentuan. Itulah artinya. Jadi saya siapapun presidennya, bahwa yang menempatkan siapapun presidennya akan berlaku seperti itu. Ya, sekarang presidennya Pak Jokowi. Ya. Kebetulan nih, memang berkawan sama Pak Ahok. Nah, saya akan cerita, bentar Pak, ini bukan soal perkawanan, ya. Jangan bawa-bawa ke soal kebetulan subjektif. berkawan, nggak ada yang salah. Iya, ini soal objektif, ini soal Anda mau bantah nggak dia berkawan? Ya, ini bukan soal perkawanan. Oke, saya mengatakan konteks negara tidak dalam konteks perkawanan. Oke, dengar dulu. Bisa begitu, Pak. Kalau tidak berkawan, Nah. sekarang saya ambil kontrasnya. Saya kira nggak ada kasus banyak. Kasus Habib Rizik cuma satu. Kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuman itu kasusnya sebetulnya. Oke. Jadi karena kasus itu maka dicari-carikan tempelan-tempelan. Karena itu sebetulnya kalau kita baca dari awal, kan kita mudah bikin algoritma dari bahasa pemerintah, bahasa Presiden Jokowi yang kadang-kala cuma dengan bahasa tubuh, dengan satu isyarat, mengaktifkan seluruh aparatnya untuk memusuhi Habib Rizik. Ya, sebetulnya ini Habib Rizik
dijadikan musuh bersama. Jadi ini sebetulnya tuh, dan tentu potensial Habib Rizik untuk memimpin oposisi karena memang ada oposisi kan. Jadi pengertian lama tentang dukungan dana, penggalangan massa itu kan cara berpikir Orde Baru zaman dulu. Dulu saya ingat petisi 50 itu yang anti Soeharto yang dipimpin oleh Ali Sadikin itu dimatikan secara perdata. Artinya dia nggak boleh berbisnis tuh. Nggak ada pun satu pengusaha yang mau dekat dengan 50 anggota petisi 50 itu. Jadi itu sialnya begitu tuh. Nah.